Yo everybody, how are you today? Ya, hari ini gua sangat kecewa dan malu dengan salah satu calon presiden di Indonesia karena calon ini ada hubungi gua untuk jadi buzzer gitu loh. Jadi dia minta gua untuk buat satu sistem ya di handphone Android supaya mereka itu bisa buat berita palsu gitu atau bisa buat orang-orang palsu, account palsu gitu. Jadi mereka minta gua buat satu handphone seperti ini. Kalian bisa lihat itu YouTube-nya banyak banget. Jadi banyak banget, Instagram-nya banyak banget, dan TikTok-nya itu banyak banget. Ya, gunanya untuk apa gitu loh. Jadi calon paslon ini meminta gua untuk ayo Mr. Bird tolong buatkan satu sistem di mana satu handphone Android seperti begini harganya ini kan sekitar 2 juta. Mereka itu harga itu sekitar 7 juta ya. Mereka harga itu sekitar 7 juta. Dan tetapi mereka mau YouTube-nya ada di dalam ini, satu handphone ini YouTube-nya itu ada 100 YouTube. TikTok-nya ada 100, lalu ada Instagram-nya itu ada 100. Jadi mereka itu kalau ada buat berita terbaru, mereka bilang, oh ini bagus, paslon ini hebat, gitu loh. Jadi mereka minta gua buat handphone seperti ini dibelikan, ya dibuatkan sistem seperti ini, itu sekitar nggak tanggung-tanggung 50 handphone, ya berarti ada sekitar 50 kali, jadi 5 ribuan account, TikTok, Instagram. Jadi kalau kalian lihat ada ada orang yang komen rame-rame sekaligus itu semua buzzer. Dan ini dia. Jadi kalian bisa lihat. Nah pertanyaannya, kenapa mereka minta tolong ke gua? Karena timnya mereka itu udah nggak bisa pakai YouTube lagi. Sedangkan gua bisa buat YouTube-nya. Jadi pertanyaannya, bisa dibuka nggak nih semua nih? Jadi gua ada modifikasi seperti YouTube seperti ini. Nah ini YouTube ya, kalian bisa lihat jalan atau tidak. Nah, YouTube-nya jalan. YouTube yang kedua bisa jalan enggak gitu ya. Kita buka lagi. Ya, kalian bisa lihat di sini. YouTube 1, YouTube 2, TikTok, TikTok, YouTube, YouTube, semuanya bisa berjalan. Jadi, satu handphone ini, ya, ini bisa ada 100 atau 200 YouTube. Ada 100 atau 200 Instagram, dan ada 100 200 TikTok. Itu dihandle satu orang. Jadi dia minta itu tim dari, gue nggak bisa kasih tahu paslon berapa karena itu membahayakan nyawa gue ya. Tapi gue nggak mau sistem ini jatuh. Pokoknya orangnya itu manis banget deh, ngomongnya manis banget ya. Tetapi gue nggak akan sebut namanya. Pokoknya semua kan ngomongnya manis banget, tapi gue nggak akan ada. Nah, timnya mereka itu minta beli 50 handphone awal ya, baru mereka akan beli lagi rencananya itu buat 100. Jadi berapa banyak yang gue bisa dapatkan? Tetapi di sini gue berpikir, gue jual atau tidak? Tapi hati gue bilang enggak. Gue udah, uang bisa dapat dicari lah. Tetapi intinya seperti ini, gue kasih tunjuk, gue itu ada buat satu sistem namanya cloner, Mr. Bird Cloner. Dan di dalamnya itu sebenarnya gue pakai sistem orang lain, gue modifikasi. Jadi di dalamnya itu ada YouTube dan seperti ini. Jadi kalau gue mau tambah ya teman-teman, jadi misalnya mau tambah account gitu, jadi cukup ditambah misalnya YouTube, tambah aja. Tuh, nambah dia. Nah misalnya tambah satu lagi kan. Nah misalnya TikTok, mau tambah TikTok nih. TikTok. Nah, terbuka tambah. Ini bisa dibuka tidak? Nah, pertanyaannya bisa dibuka. Kita lihat, bisa dibuka atau tidak. Ya, bisa bertambah atau tidak, ya. Tuh lihat, bisa bertambah. Jadi, gua harap kalian pintar-pintar memilih, ya. Hati-hati yang mulutnya manis, ya, teman-teman. Gua memang gak suka dengan itu orang, ya. Tapi gua dibayar sama timnya mereka menghubungi gua hari ini buatin, karena tim mereka itu udah nggak bisa, sistem mereka itu udah nggak bisa pakai lagi katanya. Instagram itu udah kenal,
Kalau gua masih bisa gitu. Jadi mereka minta satu handphone yang harganya 2 juta seperti ini, ya tipe lama sih ya. Mereka bayari 7 juta, dia bayar itu, dia minta itu 50 HP. And my answer is no. Enggak. Ya. Gua kan nggak sebut namanya siapa, tapi mulutnya manis banget. Jadi gua minta kalian hati-hati, pakai hati nurani aja deh gitu loh, yang jujur-jujur aja lah gitu loh ya. Sehat semua teman-teman ya, semoga kalian sehat, jangan ada yang sakit, jangan sakit mentalnya ya. Oke, take care everybody, bye bye. Gua gak akan hapus ini, semoga timnya mereka lihat, dan gua bilang no, I will not get your money. Okay, get real, go away, bye bye. Oke guys ya, yang pertama-tama saya perlu mengapresiasi, berterima kasih kepada abang ini yang sudah bersikap jujur ya, yang sudah dengan tegas menolak cara-cara yang menurut dia itu tidak sesuai dengan hati nuraninya ya. Artinya abang ini menceritakan walaupun dia tidak menyebutkan secara spesifik ya, tetapi kisi-kisinya sudah bisa kita dapatkan gambaran ya, bahwa ada salah satu tim ya dari pasangan capres tertentu yang menghubungi abang ini ya, mungkin karena dia jago atau ahli IT guys ya, bisa membuat atau membuatkan program ya untuk cloning akun ya, bisa membuatkan banyak akun atau banyak YouTube, banyak Instagram, banyak TikTok ya. Makanya saya kemarin bingung-bingung juga ya saat memperhatikan di TikTok ini, kok rame sekali ya, teman-teman bisa perhatikan kok rame sekali ya komentar-komentar di situ yang berasal atau didominasi dari salah satu kubu ya, dan komentarnya itu hampir mirip-mirip. Nah ini bisa jadi ya ada semacam permainan atau game seperti ini, dan beruntungnya ya kita masih memiliki orang-orang jujur seperti ini ya, yang tidak mau disuruh atau dipekerjakan meski diiming-imingi oleh bayaran ya, tapi berani menolak karena bertentangan dengan hati nurani, bahwa ini tentu sesuatu yang tidak jujur, sesuatu yang tidak fair, tentunya tidak sportif. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi kita semua ya. Jangan gampang teriming-imingi oleh duit guys ya. Teman-teman sebentar, jangan di skip. Coba bayangin aja dulu kalau nanti misal kita punya presiden yang dari mulutnya keluar kata-kata seperti ini. Dia itu pinter atau goblok sih? Atau etik, ndasmu etik? Kira-kira gimana perasaan kita sebagai rakyat? Malah bangga atau malah malu? Kemarin kalah debat emosi, nggak mau salaman, terus nyuruh buzzernya buat nangis di sosmed karena merasa dizolimi katanya. Terus lucunya ngaku nggak punya apa-apa, padahal fakta di lapangan beliau tuh punya 500.000 hektar lahan HGU. Selain itu harta kekayaannya juga lebih dari 2 triliun, paling kaya di antara capres yang lain. Terus ngomong saya tidak takut jika tidak punya jabatan, padahal beliau tuh ikut nyapres sudah 4 kali. Itu namanya udah bukan lagi takut nggak punya jabatan pak, tapi udah di level gila jabatan. Dan sekarang cara apapun ditempuh supaya nggak kalah untuk kelima kalinya. Walaupun konstitusi harus ditabrak, hukum harus dilanggar, undang-undang harus dirubah, yang penting beliau jadi presiden. Semoga yang terbaik untuk Bapak. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Gedabrus, omonganmu itu gak podo karo kelakuanmu wo. 2019 jarene kate dadi macan Asia, anti antek-antek asing akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Gedabrus, giliran kalah ditawari jabatan Menhan langsung sendika dawuh macane dadi kucing sowong. Mana ternyata bapak berdua gak punya capability untuk. Kalau kalah dalam debat itu ya akui kalah lah, gak usah belibet kemana-mana. Sebagai Menteri Pertahanan selama 5 tahun,
dan juga mantan tentara. Harusnya anggaran APBN 700 triliun yang mengalir dari APBN ke Menteri Pertahanan harusnya udah di luar kepala dong. Kan itu anggaran loh. Uang rakyat loh itu. Jadi perlu dipertanyakan tuh kinerjanya Menteri Pertahanan tuh gimana. Ditanya anggaran nggak tahu. Aku tuh sebenarnya kasihan sama pendukung-pendukungnya Prabowo ini. Mereka harus mencari jalan lain untuk menutupi kebodohan capresnya. Kalau kalah ya kalah, ngaku aja kalah, nggak usah ngeles. Jual-jual kesedihan, seolah orang yang paling tersakiti dizolimi. Ini namanya kompetisi. Giliran Prabowo mengolok-olok Pak Ganjar, mengolok-olok Pak Anies. Santai aja tuh, nggak ada kita pula victim, kasihan-kasihan, jual kesedihan. Pak Ganjar aja bukan Menteri Pertahanan, tapi dia punya data. Udah diringkas lagi datanya. Yang lebih menguasai data daripada Pak Prabowo sendiri sebagai Menteri Pertahanan. Perlu dipertanyakan kan, sebenarnya apa sih prestasi dari Prabowo? Orang perusahaannya mandek selama 20 tahun karena gak berkuasa kok. Itu 700 triliun disuruh Prabowo mengolah. Ya gak tahu lah duitnya kemana. Tapi ketika pejabat yang ditanya tentang anggaran tapi larinya blunder, gak tahu gimana jawabnya, itu biasanya uangnya itu dikirim. Kita ambil contoh aja itu pertahanan laut, yang mana Rohingya yang pakai kapal kayu bisa tembus ke Indonesia. Jadi kerjaan tentara yang di laut itu ngapain? Menhan, Menteri Pertahanan loh sampean tuh. Bentar lagi pemilu, terus banyak yang tanya, Cici pilih siapa? Nah awal-awalnya tuh saya tuh merasa saya tidak pingin milih siapa-siapa karena ketiga calon pasangan presiden ini nggak ada satupun yang kayak benar-benar merupakan calon presiden idaman saya gitu. Nah tapi setelah saya menonton debat antara ketiga calon pasangan presiden ini, tiba-tiba tuh hati nurani saya terketuk. Saya tuh harus memilih. Kenapa harus memilih? Untuk demi menyelamatkan negara ini. Walaupun suara saya cuma satu, tapi saya rasa ini sangat berarti gitu. Karena setelah menonton debat tersebut saya merasa kayak saya tidak ingin negara saya jatuh ke tangan yang salah, ke tangan orang yang haus akan kekuasaan dan bisa menyerang siapa aja demi untuk mendapatkan kekuasaan. Nah dan setelah debat itu saya berpikir dan saya tiba-tiba hati saya punya satu nama gitu, yaitu Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo? Walaupun dalam debatnya itu kurang bagus ya, dan hanya mendengar bulian-bulian aja dari kedua pasangan calon yang menerjang beliau, terus beliau tetap diam ya. Ya saya sendiri kayak merasa kenapa kok saya yang sakit hati digituin ya. Kebayangkan kalau orang yang tukang bully, yang pintar ngomong itu jadi yang memimpin negara kita ini, apa jadinya gitu loh. Dan setahu saya juga ya, kalau orang yang banyak ngomong itu, yang pintar ngomong biasa tuh nggak bisa kerja gitu. Kedua, orang yang demi kekuasaannya bisa menerjang dan membuli siapa aja itu sangat serem gak sih? Menurut aku tuh serem. Jadi aku sejak habis nonton debat itu aku kayak ya saya harus memilih supaya negara saya tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Kalau salah-salahnya negara kita jatuh ke tangan yang salah, itu kita menderitanya bukan 5 tahun, tapi akan sampai ke anak cucu kita menderitanya ya. Jadi ya saya demi cintanya saya sama negara saya juga harus memilih yang setidaknya presiden ini tidak menyakiti rakyatnya itu. Oke, saya izin menanggapi ya apa yang disampaikan oleh Ibu cantik ini ya. Menurut saya sudah benar ya Bu, Ibu mengatakan bahwa Ibu tidak ingin melihat negara ini jatuh ke tangan orang yang salah, apalagi orang yang haus akan kekuasaan. Nah, kalau Ibu menyebut kata haus kekuasaan ya,
itu sangat kontradiktif dengan apa atau sosok yang ibu dukung, ya. Karena sosok yang ibu dukung, mohon maaf ya, saya harus terus terang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu bisa kita katakan bahwa beliau itu haus kekuasaan, ya. Karena dari dari calon wakil presiden mendampingi dengan Ibu Mega, ya, dari tahun 2009, ya, sampai dengan saat ini, ya, bahkan sudah dikalahkan terus-menerus, beliau tetap berusaha mencalonkan diri untuk menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 di negeri kita ini, ya. Itu artinya beliau masih punya keinginan yang sangat besar, masih haus sekali untuk bisa meraih kekuasaan, ya. Lalu yang berikutnya, ya, soal ibu ngeri dengan kata-kata, saya tahu maksud ibu ini untuk Pak Anies, ya. Tetapi saya lebih ngeri lagi ketika selesai debat, ya, Pak Prabowo kemudian melontarkan kata-kata yang sangat kasar kepada Pak Anies, seperti kata-kata goblok, ya, kata-kata ndasmu etik, yang sebenarnya itu kata-kata seperti itu sering kita dengarkan, ya, seperti preman-preman di pasar, ya, ataukah orang-orang di lapisan paling bawah yang tidak berpendidikan. Tetapi ini calon pemimpin, guys, ya. Kita bayangkan gimana kalau seandainya Pak Jokowi berbicara seperti Pak Prabowo ini, ya, mengeluarkan kata goblok, ya, ndasmu dan sebagainya, ya. Ya, gimana dia memberikan teladan, ya, gimana dia mau memberikan contoh bahwa dia adalah seorang negarawan, ya. Kalau dari kata-kata saja dia tidak bisa mengontrol emosinya. Kalau ingin menyelamatkan negara, ya, kan memberikan negara ini jatuh ke tangan orang yang salah dengan dalih Anda mengatakan ingin menyelamatkan negara. Kalau Anda ingin menyelamatkan negara, ya, serahkan negara dan bangsa kita ini ke orang-orang yang tepat. Oke, ini terakhir gue ngonten. Gue nggak tahu lagi, gue nggak paham lagi. Mereka-mereka yang dukung Prabowo itu kenapa? Dan apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka perhitungkan? Sementara Prabowo dari pertama awal nyapres saja, cawapresnya itu bermasalah soal etika, pelanggaran berat. Ditambah lagi soal kampanye di CFD dan lain-lainnya, bagi-bagi susu segala macem, bagi-bagi uang, Gus Miftah. Masih banyak lagi yang nggak paham gue. Kayak tim TKN Prabowo yang paling cengeng, apa-apa laporin, apa-apa ngadu dibully. Apa sih kayak anak kecil? Contoh Anies Baswedan, buka sebanyak-banyak ruang diskusi, buka sebanyak-banyaknya tatap muka. Bahkan baru-baru ini di Papua banyak pelukan yang didapat oleh Anies Baswedan, dan ternyata banyak yang berharap perubahan itu terjadi di Indonesia. Pikirkan lagi kalau misalnya lu mau dukung Prabowo, oke? Video ini khusus untuk fans pendukung 01 Anies Baswedan tuh si Sengkuni nih. Gue khusus nih buat video ini buat dia, buat pendukung dia juga. Gue mau tanya sama kalian, apa sih prestasinya Anies Baswedan selama pilpres ya? Bukan gubernur, kalau gubernur dia banyak prestasinya. Kalau ini pilpres, gue ngomongin pilpres ya. Setelah pilpres, prestasi dia tuh apa sih? Gak ada, kosong, dia gak punya prestasi. Apa desak Anies? Desak Anies memang harusnya begitu kampanye, nggak ada. Memang kampanye memang seperti itu bukan prestasi ya. Selain itu, kalau mau disebutin paling selama pilpres ini prestasi Anies Baswedan itu cuma satu, bener-bener cuma satu. Apa? Paling ini mengubah sound oke gas menjadi damai yang telah lama gue. Yo guys, paslon nomor urut 1 gak akan bisa menang. Karena apa? Karena IKN. Ini menurut opini pribadi ya. Menurutku nih, pencalonan 3 paslon, segala debat, segala apapun, gimmick-gimmick, isu-isu yang ada itu cuman settingan dari orang-orang atas. Sampai beberapa hari kemarin tuh aku berubah pandangan. Aku cerita dikit. Beberapa hari kemarin, masih awal Januari, aku habis ke IKN. Dan di IKN itu pembangunan tuh masih benar-benar masif banget. Terutama pembangunan Istana Presiden ya. Itu sudah kelihatan bentuknya. Dan info di internet pun sudah banyak tuh investor-investor yang sudah masuk, yang sudah komit. Nilainya tuh 40 triliun. Itu masih tahap 1 ya, koreksi kalau salah. Dan investor-investornya tuh sudah nyatakan sikap dan komit mau ikut membangun di IKN.
nih investornya tuh ya, bacarnya di internet tuh ada Agung Sedayu, Salim, Astra, Sinarmas, oh banyak. Belum lagi yang instrumen negara kayak TNI Polri, Kejaksaan, DPR, yang lain-lain lah. Yang mana jelas mereka tuh ngejar untuk 17 Agustus upacara di Istana Negara IKN. Nah, terus tanggal 14 Februari besok itu ada pemilu. Yang mana 3 calon ini ada calon nomor 1 yang ngusung perubahan, tidak meneruskan IKN, atau yang sudah ada ya udah dimanfaatkan semaksimalnya aja. Tapi ibu kotanya tetap di Jakarta. Tapi ini sampai Januari kemarin tuh pembangunan masih kenceng loh bro. Itu gimana tuh? Ambil yang paling dekat gini deh. Kemarin ada investor dari Balikpapan, PT Wulandari apa gitu yang punya BSB kalau nggak salah ya. Itu dia invest 3 triliun. 3 triliun itu 3.000 miliar bro. Gede banget. Orang yang di level bisa nginvest triliunan, hitung-hitungan itu bukan yang sebulan, 2 bulan, 1-2 tahun balik modal, tapi yang sampai 15-20 tahun balik modal. Dan ini ada capres nomor 1 itu mengusung nggak akan melanjutkan IKN. Dan Februari besok pemilunya gitu, pemilihannya. Dan IKN Januari masih kenceng banget ngejar yang 17 Agustus. Tapi di Februari ini ada yang bakalan jadi presiden baru nih, yang ada kemungkinan nomor 1 jadi dan gak akan melanjutkan IKN. Itu gimana bro? Investor swasta yang besar-besar triliunan itu kan gak mungkin kan masukin uang, gelontorin uang dari tempat nol. Itu hutan loh, dari hutan sampai nanti jadi ada pusat pemerintahan. Di situ ada hotel, ada mall, ada apa-apa yang mereka bangun, yang swasta. Gak mungkin gak mikirkan resiko jangka panjang. Di Februari ada muncul presiden baru yang nggak akan melanjutkan IKN. Normalnya nih dari masyarakat biasa kayak aku nih, paling nggak ngeliat dulu lah hasilnya gimana, kelanjutannya gimana, programnya gimana, presiden yang baru ikut invest di situ. Balik lagi, kesampingkan dulu yang swasta. Ini yang instrumen negara, BUMN, DPR, Kejaksaan atau apa-apa, Polri, TNI. Januari masih pembangunan sekencang itu untuk ngejar yang Agustus. Tujuan presiden untuk upacara di situ. Februari ada pemilu, nanti ada presiden baru yang kemungkinan 01. Ini gimana nih prosesnya nih? Presiden yang menjabat sekarang, nanti dia pensiunnya kan di Oktober ya, masih lama. Februari ini sudah ada nanti yang muncul calon presiden baru yang dipilih rakyat. Kalau ternyata 01 yang jadi, ini pembangunan dari Januari yang sampai nanti ini kenceng ini, kelanjutan kesini gimana nih? Apa mereka bakalan ngelanjutin, bimbang atau gimana tuh? Karena satu sisi mereka tetap harus taat perintah, ikut tujuan presiden yang menjabat sekarang itu Pak Jokowi untuk yang 17 Agustus. Berarti otomatis pembangunannya juga mereka ya masih tetap. Tapi kan sudah jelas nih, ada yang bakal ngejabat baru lagi yang nggak bakal ngelanjutin IKN di Oktober. Itu gimana tuh bimbangnya tuh? Itu resiko kan? Makanya aku pikir balik lagi ke investor swasta yang kayak mungkin Wulandari tadi yang dari BSB itu, kayaknya nggak mungkin deh kalau dia mau invest dan tahu bakal kejadian beberapa tahun ini seperti apa, dan dia sudah komit di awal sama investor yang lain juga kayak Sinarmas, Astra, itu udah level nasional yang nguasain ekonomi lah ya. Nggak mungkin kalau mereka nggak ada jaminan dan berani komit di awal sebelum ada menghasilkan siapa yang jadi presiden baru. Iya kan? Iya kan? Makanya aku mikir kayaknya ini settingan aja deh sama orang-orang atas 3 paslon ini, yang kayaknya nomor 1 itu nggak bakalan mungkin jadi. Yang bakalan lanjut itu ya nomor 2 atau nomor 3 yang melanjutkan program pemerintah. Ini sama aja kayak 01 itu versus negara. Apalagi presiden, walaupun nanti Oktober sudah selesai, tapi selama sampai Oktober dia punya power dong. Dia punya segala kekuatan negara tuh, menyelesaikan tujuan dia selagi dia memimpin. Iya kan? Sampai kemarin nih ya, ada infonya 01 sama 03 itu mau bergabung. Iya kan? Ini menarik gak sih? Ini skenario ini masih masuk dalam hitungannya orang-orang atas tadi nggak ya? Aku kepikiran nih, kalau sampai jadi 2 putaran, wah ini seru sih. Tapi apa ini juga masih masuk skenarionya orang-orang atas?
kita nggak tahu. Oke, sebenarnya simpel saja ya untuk atau mengenai IKN Nusantara ini ya. Jika ada atau mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan IKN Nusantara ini tetap dilanjutkan ya, diteruskan sampai benar-benar berdiri sebuah kota yang megah, sebuah kota yang bagus sesuai dengan apa yang kita impikan bersama ya. Silakan memilih pasangan nomor urut 2 dan 3 ya. Karena sudah jelas pasangan nomor urut 1 yakni Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar ya, mereka tidak melanjutkan IKN Nusantara ya, tetapi mereka seperti yang dijanjikan oleh Caimin kemarin akan membangun kota-kota baru yang jumlahnya kalau tidak salah ada 40 ya. Nah, sedangkan Pak Prabowo, Pak Ganjar ya, mereka berkomitmen untuk melanjutkan IKN Nusantara ini ya, apalagi Pak Prabowo di sampingnya ada Mas Gibran yang merupakan putra dari Pak Jokowi. Sudah pasti proyek ikan ini pasti terus atau tetap dilanjutkan. Nah, Pak Ganjar pun demikian ya. Beliau kemarin ya, untuk atau demi meyakinkan masyarakat bahwa beliau akan tetap melanjutkan IKN Nusantara, beliau datang dan berkunjung langsung serta melihat progres yang sudah dikerjakan di IKN Nusantara ya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Pak Ganjar juga akan melanjutkan IKN Nusantara ya. Jika kita semua ingin agar IKN Nusantara ini tetap dilanjutkan ya, tentu kita sudah tahu ya siapa yang akan kita pilih dan siapa yang tidak boleh kita pilih. Oke guys, semoga kita tidak bingung-bingung lagi, tidak pusing-pusing lagi ya. Silakan ya, jika teman-teman mungkin di sini ada yang tidak menginginkan IKN Nusantara ini dilanjutkan, silakan pilih Pak Anies. Jika ingin melihat IKN Nusantara ini tetap dilanjutkan ya sampai dengan jadi demi pemerataan pembangunan, ya silakan antara dua ya, Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kalau saya pribadi, saya pilih 03 Ganjar Mahfud.